Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Kapita Selekta Matematika Geometri kelas 3D akan membahas tentang irisan kerucut. Dengan anggota tim, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Nur Kamelia, selanjutnya ada Siti Kulsum, dan ada Sri Septiani. Nah, di sini kita akan membahas tentang macam-macam irisan kerucut, yaitu definisinya, unsur-unsurnya, serta bagaimana cara melukisnya. Nah, sebelumnya kita udah tahu irisan kerucut itu membentuk ada 4 buah, yaitu yang pertama ada parabola, yang kedua ada lingkaran atau circle, yang ketiga ada elips, dan yang keempat ada hiperbola. Yang pertama yang akan dibahas yaitu parabola. Definisi parabola itu sendiri yaitu tempat kedudukan titik-titik di R kuadrat sehingga jaraknya terhadap suatu garis tertentu sama dengan jaraknya terhadap sebuah titik tertentu. Titik tertentu itu disebut fokus parabola dan garis tertentu itu disebut arah atau direktris parabola. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur dari parabola. Yang pertama, kurva parabolanya ditandai dengan garis lengkung warna biru. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat gambar atau kurva ini ya. Yang kedua, ada titik F atau titik fokus, yaitu P,0 adalah titik fokus dari parabola. Yang ketiga, ada titik O atau titik puncak, itu di 0,0. Yang keempat ada garis G adalah garis arah atau garis direktris di garis G. Yang kelima ada garis mendatar yang melalui titik fokus dan titik puncak parabola serta tegak lurus dengan direktris disebut garis sumbu simetri. Nah, pada gambar ini garis sumbu simetrinya adalah sumbu X. Yang selanjutnya ada garis L1 ke L2 disebut latus rectum dengan panjangnya dapat dihitung yaitu L1 dikali L2 sama dengan mutlak 4P. Dan selanjutnya ada jarak titik P ke F sama dengan jarak P ke garis direktris atau garis G. Selanjutnya ada bentuk umum dari parabola. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a, b, c adalah bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola dengan persamaan yaitu y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Selanjutnya, beberapa langkah yang ditempuh untuk menggambar parabola fungsi kuadrat diantaranya yang pertama, menentukan titik potong grafik dengan sumbu X dengan mengambil Y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y dengan mengambil X sama dengan 0. Dan yang ketiga, menentukan sumbu simetri grafik yaitu dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Yang keempat, menentukan koordinat titik balik atau titik puncak yaitu X, Y dengan rumus X sama dengan min B per 2A dan Y-nya min D per 4A dengan D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Dan yang terakhir, menentukan grafiknya terbuka ke bawah jika A kurang dari 0 atau terbuka ke atas jika A lebih besar dari 0. Untuk contoh, gambarlah parabola dari fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8 dengan domain bilangan real. Cara menjawabnya, kita menggunakan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, itu yang pertama, menentukan titik potong grafik dengan sumbu X dengan mengambil Y-nya sama dengan 0, maka didapat X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Kemudian, kita faktorkan menjadi X
x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0 itu difaktorkan menjadi x min 4 dan x plus 2 sama dengan 0. Maka akarnya didapat x min 4 sama dengan 0, x min 4. Nah, kedua sisi kita tambahkan 4, jadi x min 4 plus 4 sama dengan 0 plus 4, maka didapat x sama dengan 4, atau x plus 2 sama dengan 0. Nah, kedua ruas sama-sama kita kurang 2, nah, maka didapat hasilnya x sama dengan min 2. Langkah selanjutnya yaitu maka titik potong dengan sumbu x adalah didapat min 2,0, dan 4,0. Nah, nilai x sama dengan 4 dan x sama dengan min 2 ini disebut pembuat nol fungsi, yang artinya pada x sama dengan 4 dan x sama dengan min 2, fungsi tersebut bernilai 0. Selanjutnya, menentukan titik potong grafik dengan sumbu y dengan mengambil x sama dengan 0. Maka y sama dengan 0 kuadrat dikurang 2 dikali 0 dikurang 8, maka didapat hasilnya y sama dengan min 8. Maka titik potong grafik dengan sumbu y adalah 0, min 8. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan sumbu simetri grafik, yaitu dengan rumus x sama dengan min b per 2a. Pada persamaan fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 didapat, yaitu a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan min 2, dan c-nya sama dengan min 8. Maka kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam rumus yang x sama dengan min b per 2a, yaitu x sama dengan min 2 per 2 dikali dengan 1, maka didapat x-nya adalah 1. Maka sumbu simetrinya adalah x sama dengan 1. Langkah selanjutnya yaitu menentukan koordinat titik balik atau titik puncak x, y dengan rumus x sama dengan min b per 2a dan rumus y-nya sama dengan min d per 4a, dengan d-nya adalah b kuadrat dikurang 4ac. Nah, karena sudah diketahui tadi a sama dengan 1, b sama dengan min 2, dan c sama dengan min 8, maka x-nya didapat 1 dan y-nya kita cari min d per 4a. Maka kita substitusikan, d-nya tadi b kuadrat min 4ac, kita tuliskan berarti y sama dengan min b kuadrat dikurang 4ac dibagi 4a. Lalu kita substitusikan nilai a, b, dan c-nya, maka didapat y sama dengan min 36 per 4, maka y sama dengan min 9. Maka titik balik atau titik puncaknya adalah 1, min 9. Nah, yang selanjutnya adalah menentukan grafiknya terbuka ke bawah atau ke atas. Nah, ke bawah jika A kurang dari 0 dan terbuka ke atas jika A lebih dari 0. Karena A sama dengan 1 dan artinya A lebih dari 0, maka grafik atau parabola pasti terbuka ke atas. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, yang kedua yaitu ada lingkaran. Lingkaran adalah suatu kurva tertutup di mana semua titik pada lingkaran berjarak sama terhadap suatu titik tetap, yaitu titik pusat. Lingkaran merupakan bangun dua dimensi, dengan demikian lingkaran hanyalah memiliki luas dan keliling saja. Kemudian ada unsur-unsur lingkaran. Yang pertama yaitu ada titik pusat lingkaran, yaitu titik yang terletak tepat di bagian tengah lingkaran. Nah, di gambar yaitu titik pusat ada di titik O. Kemudian yang kedua yaitu jari-jari adalah jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Nah, di gambar jari-jari merupakan dari titik O ke A
dari titik O ke D, O ke B, dan O ke C. Kemudian yang ketiga ada diameter. Diameter adalah panjang garis lurus yang menghubungkan dua titik keliling dan melalui titik pusat lingkaran. Nah, di gambar, diameter adalah dari titik A ke C dan dari titik A ke B. Kemudian yang keempat yaitu ada busur. Busur lingkaran adalah bagian lingkaran yang berbentuk garis lengkung. Nah, di gambar yaitu dari titik A ke D, dari titik D ke B, dari titik B ke C, dan dari titik C ke A. Itu merupakan busur lingkaran. Selanjutnya ada tali busur. Tali busur merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, di dalam gambar tali busur yaitu dari titik F ke C. Nah, kemudian ada juring. Juring merupakan daerah yang diapit oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Nah, di gambar juring merupakan arsiran dari segitiga ini. Selanjutnya ada tembereng. Tembereng merupakan daerah yang diapit oleh tali busur dan busur lingkaran. Nah, ini kan busur dari A ke C, busur A ke C, dan tali busur C ke F, F ke A. Nah, yang daerah yang dihasil ini merupakan tembereng. Kemudian ada apotema. Apotema adalah ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Nah, di gambar apotema adalah dari garis O ke E. Kemudian ada bentuk umum lingkaran. Bentuk umum persamaan lingkaran dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan pusat. Apakah pusat lingkaran berada di pusat koordinat Kartesius O dengan titik 0,0 atau berada di suatu titik pada koordinat P dengan titik A, B. Selain itu, ada satu bentuk persamaan lingkaran yang diberikan dalam bentuk lain, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan umum lingkaran dengan pusat di O dengan titik 0,0 dan jari-jari R, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian yang kedua ada persamaan umum lingkaran dengan pusat di titik P, titik A, B, dan jari-jari di R, yaitu X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, yang terakhir ada bentuk umum persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, dengan pusatnya min setengah A, min setengah B, dan jari-jarinya yaitu akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Nah, di sini ada contoh. Gambarlah lingkaran dengan persamaan 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat dikurang 4x ditambah 6y dikurang 6 sama dengan 0. Nah, karena A sama dengan B, yaitu sama-sama memiliki koefisien 2, maka grafik persamaan ini akan berbentuk lingkaran. Nah, sehingga kita masukkan persamaannya, yaitu 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat dikurang 4x ditambah 6y dikurang 6 sama dengan 0. Lalu persamaan ini dibagi 2 sehingga x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 2x ditambah 3y dikurang 3 sama dengan 0. Nah, yang variabelnya sama kita satukan sehingga x kuadrat dikurang 2x ditambah y kuadrat dikurang 3y dikurang 3 sama dengan 0. Nah, dari sini x kuadrat dikurang 2x kita faktorkan sehingga didapat x min 1 kuadrat min 1 dan y kuadrat dikurang 3y difaktorkan menjadi y min 3/2 kuadrat dikurang 9/4. Yang min 3 diturunkan sehingga didapat x min 1 kuadrat
sehingga didapat X min 1 kuadrat min 1 ditambah Y min 3 per 2 kuadrat min 9 per 4 min 3 sama dengan 0. Lalu yang min 1 dan min 3 kita samakan penyebutnya dengan per 4, sehingga didapat yang min 1 itu menjadi min 4 per 4 dan yang min 3 itu menjadi min 12 per 4. Kita pindah ruaskan sehingga didapat 25 per 4. Jadi X min 1 kuadrat ditambah Y min 3 per 2 kuadrat sama dengan 25 per 4. Lalu yang 25 per 4 kita kuadratkan sehingga didapat X min 1 kuadrat ditambah Y min 3 per 2 kuadrat ditambah 5 per 2 kuadrat. Nah, dari persamaan yang tadi diperoleh pusat lingkaran yaitu di titik 1,3 per 2 dan jari-jarinya 5 per 2, sehingga gambarnya adalah sebagai berikut. Nah, titik pusatnya itu kan di titik X-nya 1. Nah, di sini X-nya 1 dan Y-nya itu 3 per 2 atau 1,5. Jadi 1,5 itu kan di sini. Jadi satu kotak kecil itu bernilai 0,5, jadi 2 titik kecil bernilai 1 cm dan 3 kotak kecil 1,5. Jadi kita satukan titik, terdapat titik pusat di 1,3 per 2. Nah, jari-jarinya kan 5 per 2 atau 2,5 cm. Dari titik pusat ini kita tarik ke kanan 2,5 cm. Nah, 2 kotak kecil itu kan 1 cm, jadi 1, 2, setengah. Nah, sehingga jika digambar lingkaran, bentuknya akan seperti ini. Nah, irisan kerucut yang ketiga yaitu ada elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik di R kuadrat, sehingga jumlah jaraknya terhadap 2 titik tertentu adalah tetap. 2 titik tertentu itu disebut dengan fokus elips. Nah, di sini ada unsur-unsur elips. Elips ada 2, yaitu elips horizontal dan elips vertikal. Elips horizontal yaitu elips yang memiliki grafik ke samping. Unsur-unsurnya yaitu ada sumbu mayor, puncak elips, sumbu minor, fluctus rectum, directrix, puncak elips, pusat elips, dan fokus elips. Nah, yang kedua yaitu ada elips vertikal, di mana gambar elips yaitu berdiri atau ke atas. Unsur-unsurnya sama, yaitu ada directrix, puncak elips, pusat elips, fokus elips, sumbu mayor, puncak elips, sumbu minor, dan lactus rectum. Selanjutnya ada bentuk umum. Pada elips, hubungan antara puncak dan fokus, yaitu pada hubungan A, B, dan C memenuhi persamaan di bawah ini. Jika A lebih dari B, maka elipsnya merupakan elips horizontal, dan persamaannya yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Yang kedua, jika A kurang dari B, maka elipsnya merupakan elips vertikal, dan persamaannya yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat. Di sini ada contoh soal. Tentukan koordinat titik puncak, titik fokus, panjang latus rectum, dan persamaan sumbu simetri dari elips 16x kuadrat plus 25x kuadrat sama dengan 400. Nah, pada persamaan elips tersebut harus diubah menjadi bentuk umumnya dengan membagi kedua ruasnya dengan 400, sehingga diperoleh x kuadrat per 25 plus y kuadrat per 16 sama dengan 1. Dari sini didapat A-nya yaitu akar 25 sama dengan 5 dan B-nya akar 16 sama dengan 4. Selanjutnya mencari koordinat titik puncak. Karena A-nya
lebih besar dari B, maka elips ini termasuk elips horizontal dengan pusat di 0,0 dan puncak di plus minus A, 0 dan 0, plus minus B, yaitu 5,0, min 5,0, 0,4 dan 0,4. Selanjutnya mencari koordinat titik fokus. Kita misalkan jarak dari titik pusat ke titik fokus adalah C, maka C sama dengan akar A kuadrat min B kuadrat sama dengan akar 25 min 16 sama dengan 3. Maka koordinat titik fokusnya adalah plus minus C, 0 yaitu 3,0 dan min 3,0. Selanjutnya mencari panjang latus rectum. Karena elips ini horizontal, maka panjang latus rectumnya dinyatakan oleh panjang latus rectum sama dengan 2 kali B kuadrat per A sama dengan 2 kali B, B-nya yaitu tadi sudah diketahui yaitu 4. Jadi 2 kali 4 kuadrat per 5 sama dengan 32 per 5. Lalu yang terakhir mencari persamaan sumbu simetri. Karena elips ini horizontal dan berpusat di titik asal, maka sumbu simetrinya adalah sumbu X dengan persamaan Y sama dengan 0. Jadi jawaban tadi secara geografis representasi grafiknya seperti ini. Tadi titik puncaknya pada min 5,0, 0,4, 5,0 dan 0,4. Lalu titik fokusnya ada pada min 3,0 dan 3,0. Titik puncaknya tadi pada 0,0. Selanjutnya ada hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik di R kuadrat sehingga selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Dua titik tertentu itu disebut fokus hiperbola. Lalu bentuk umum hiperbola yaitu AX kuadrat min BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Selanjutnya ada unsur-unsur. Bisa kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Yang pertama, titik P, X, Y adalah titik sembarang pada hiperbola, sehingga berlaku panjang F1 kali P min panjang F2 kali P sama dengan 2A. Yang kedua, titik pusat hiperbola yaitu M 0,0. Yang ketiga, titik fokus hiperbola yaitu F1 min C,0 dan F2 C,0. Yang keempat, ada sumbu simetri. Yang kelima, sumbu utama yaitu sumbu X. Yang keenam, sumbu sekawan yaitu sumbu Y. Yang ketujuh, sumbu nyata yaitu AB sama dengan 2A. Yang kedelapan, sumbu imajiner yaitu CD sama dengan 2B. Yang kesembilan, titik puncak hiperbola yaitu titik A pada min A,0 dan B A,0 adalah titik potong hiperbola dengan sumbu nyata. Yang ke-10 ada latus rectum, adalah garis melalui titik fokus F1 dan F2 yang tegak lurus dengan sumbu nyata. Pada gambar yang tadi, garis latus rectum adalah garis berwarna biru. Yang ini.
ke-11 ada eksentrisitas. Dan yang terakhir ada direktris, adalah sebuah garis yang tegak lurus dengan sumbu nyata yang ditujukan oleh gambar garis G dan H. Ini merupakan direktris dan ini latus rectum. Selanjutnya ada contoh soal. Diberikan persamaan 25x kuadrat min 4y kuadrat plus 50x plus 16y plus 141 sama dengan 0. Karena A dan B nya berlainan tanda, yaitu 25 dan min 4, maka grafik persamaan ini berbentuk hiperbola. Pada persamaan ini, yang 25x kuadrat plus 50x, kita keluarkan 25-nya, jadi 25 kali x kuadrat plus 25x, x plus 2x. Lalu yang 4y kuadrat plus 16y, kita keluarkan 4-nya, jadi 4 kali y kuadrat min 4y plus 141 sama dengan 0. Kemudian yang x kuadrat plus 2x dan y kuadrat min 4y, ini kita faktorkan. Hasilnya itu 25 kali x plus 1 dikuadratkan min 1 min 4 kali y min 2 dikuadratkan min 4 plus 141 sama dengan 0. Selanjutnya kita kali pelangi. 25 kali x plus 1 dikuadratkan, yaitu 25 kali x plus 1 dikuadratkan. Lalu 25 kali min 1, hasilnya 20 minus 25. Lalu dikurang 4 kali y min 2 dikuadratkan, yaitu 4 kali y min 2 dikuadratkan. Kemudian 4 kali min 4, yaitu min 14 plus 141 sama dengan 0. Peroleh hasilnya 25 kali x plus 1 dikuadratkan min 4 kali y min 2 dikuadratkan plus 100 sama dengan 0. Kemudian kedua ruas ini kita kurangi 0, x kurangi 100, maka hasilnya 25 kali x plus 1 dikuadratkan min 4 kali y min 2 dikuadratkan sama dengan min 100. Kemudian kedua ruas ini dibagi dengan 100, dan hasil akhirnya yaitu x plus 1 dikuadratkan per 2 kuadrat min y min 2 dikuadratkan per 5 kuadrat sama dengan min 1. Di sini ada grafik dari jawaban yang tadi. Jadi sudah diketahui titik pusatnya yaitu pada min 1,2 dengan asimtot y sama dengan plus minus 5 per 2 kali x plus 1 plus 2. Di sini titik pusat dan di sini adalah asimtot. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.